Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan di pertemuan kedua. Namun mohon maaf, ini Bapak sampaikan secara video materi karena untuk di jam siang nanti ada hal yang harus Bapak kerjakan dan tidak bisa ditinggalkan, yakni orang tua yang sedang sakit. Jadi Bapak harus mengurusinya dan harus menyiapkan segala sesuatunya. Jadi mohon maaf, ini untuk materi Bapak sampaikan secara video materi. Baik, untuk di pertemuan kedua kali ini yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana bisnis dalam komunikasi dalam bisnis, di mana ini merupakan konsep-konsep dasar dalam komunikasi bisnis internasional, dan ini sesuai dengan RPS, di mana pertemuan kedua itu berkomunikasi di dalam tim, dan untuk pertemuan ketiga nanti akan dibahas tentang menjadi ahli di dalam mendengarkan dan komunikasi nonverbal. Jadi pada pertemuan kali ini membahas tentang berkomunikasi dalam tim dan komunikasi verbal. Baik, untuk materinya dimulai dari apa dasar karakteristik di dalam komunikasi bisnis. Bahwa komunikasi itu memang diartikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan. Tentu ini menjadi hal yang sudah lazim yang diketahui oleh kita ya, bahwa di dalam manajemen, kemudian di dalam organisasi, erat kaitannya juga dengan kegiatan atau proses dalam komunikasi. Nah, proses dalam komunikasi untuk eh, untuk komponennya kemarin sudah Bapak jelaskan tentang apa saja yang ada di dalam proses komunikasi bisnis, langkah-langkahnya, dan dua diantaranya itu adalah bagaimana adanya komunikator dan komunikan, dan komunikator ini memberikan atau mengirimkan pesan, dan komunikan ini adalah orang yang menerima pesan. Jadi menurut uh, Baird dan Stoll 1976, memang komunikasi didefinisikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan untuk dua belah pihak. Walaupun sudah dijelaskan kemarin juga oleh Bapak bahwa komunikasi itu ada yang sifatnya satu arah, ada yang dua arah. Sifatnya satu arah adalah ketika komunikasi hanya akan menyampaikan informasi dari komunikator kepada komunikan. Jadi tidak perlu feedback gitu ya. Nah, kalau komunikasi yang membutuhkan feedback disebutnya komunikasi dua arah. Artinya harus ada uh, feedback atau umpan balik dari komunikan sebagai pendengar atau sebagai penerima informasi atau penerima pesan untuk bisa mengkonfirmasi atau menanyakan terhadap pengirim pesan. Berikutnya, the stimulus and event that creates within an individual the need to communicate. Jadi memang kebutuhan manusia ya untuk menjadi makhluk sosial adalah dengan berkomunikasi, sehingga bisa saling membantu, bisa saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Oke, tujuan komunikasi tentu di dalam komunikasi tidak hanya sebatas mengobrol biasa ya di dalam organisasi bisnis. Setiap komunikasi pasti ada tujuannya. Nah, entah itu tujuannya yang pertama adalah memberikan informasi, ini yang kemudian disebutnya komunikasi satu arah. Kemudian mempengaruhi orang lain tujuannya, ini biasanya dilakukan oleh para pimpinan kepada bawahan. Misalkan saudara sebagai supervisor akan memotivasi atau memberikan arahan begitu ya, sehingga arahan itu dilakukan oleh bawahan Anda. Itu adalah tujuan komunikasi, mempengaruhi orang lain, dan juga menolong orang lain menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Ada kalanya di dalam organisasi bahwa komunikasi itu tidak hanya vertikal atau dari atasan ke bawahan atau sebaliknya, tapi juga komunikasi bisa ke arah horizontal, yang artinya sesama divisi, sesama rekan kerja. Untuk tujuannya adalah ini, menolong orang lain, divisi lain, rekan kerja dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Karena apa? Karena setiap organisasi di dalam setiap divisi di dalam organisasi itu memang saling
berhubungan ya, saling memegang peranan yang dimana satu divisi dengan divisi yang lain menjadi keterkaitan begitu. Artinya ada beberapa masalah yang bisa saling diselesaikan dengan adanya komunikasi antar divisi tersebut. Sehingga divisi yang lain yang menanyakan atau yang mengkonfirmasi bisa membuat keputusan. Oleh karena itu, demi atau mengingat perlunya organisasi melaksanakan kegiatan dengan baik, operasionalnya, maka diperlukan koordinasi, diperlukan komunikasi antar divisi. Sehingga ini bisa menolong orang lain menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Keempat, setidaknya tujuan komunikasi adalah mengevaluasi perilaku, baik perilaku divisi sendiri atau perilaku kita sebagai atasan atau sebagai pimpinan mengevaluasi bawahannya berbagai divisi yang lainnya. Berikutnya adalah di dalam proses komunikasi itu terdapat komponen-komponen komunikasi yang dimana komponen-komponen ini kita harus perhatikan betul sehingga komunikasi kita menjadi komunikasi yang efektif, menjadi komunikasi yang efisien, dan menjadi komunikasi yang optimal. Adapun komponen-komponen yang harus diperhatikan, yang pertama adalah sumber komunikator bisnisnya. Nah, kita sebagai sumber harus memperhatikan yang dibahas di pertemuan pertama, yakni adalah apakah kita memiliki gagasan atau tidak, apakah kita memiliki ide yang akan disampaikan atau tidak, dan apakah gagasan itu merupakan gagasan yang penting, apakah gagasan yang tidak penting, atau gagasan yang relevan atau tidak relevan. Kalau gagasannya yang tidak penting dan tidak relevan, maka tidak perlu disampaikan. Namun sebaliknya, apabila gagasannya penting, bahkan menjadi genting, begitu ya, dan kemudian relevan dengan situasi yang ada, maka kita perlu mengkomunikasikan. Itu yang harus diperhatikan oleh sumber atau komunikator bisnis. Yang kedua adalah penyandian atau penguraian sandi. Ini komponen pada tahapan kedua, bagaimana seorang komunikator dari memilikinya gagasan atau ide, kemudian dikode atau pengkodean menjadi pesan yang akan disampaikan. Ya, itu penyandian atau penguraian sandi. Yang perlu di sini adalah bagaimana kita harus menyampaikannya. Apakah dengan bahasa yang semua orang awam tahu atau memang dengan perlu menggunakan istilah-istilah tersendiri atau istilah-istilah tertentu yang memang hanya bisa dipahami oleh komunikan kita. Contoh misalkan saudara adalah marketing dari bidang farmasi. Maka tak jarang ketika komunikasi dengan dokter, Anda menyampaikan atau mengungkapkan beberapa istilah di dunia farmasi. Misalkan seperti itu ya. Yang ketiga, komponennya adalah umpan balik. Ini adalah tugas dari komunikan sebagai pendengar yang baik ya. Atau istilahnya juga selain umpan balik adalah umpan depan. Dan di dalam umpan balik ini sama dengan halnya komunikator bahwa harus relevan yang ditanyakan, ya, harus relevan. Artinya ketika relevan itu ada di dalam umpan balik, kemudian uh, yang memang yang berhubungan yang ditanyakan, begitu. Artinya komunikator bisa kemudian menilai bahwa komunikannya atau orang yang mendengarkan pesannya itu adalah betul-betul mendengarkan dengan baik, gitu ya. Yang keempat adalah channelnya atau medianya. Nah, media yang harus diperhatikan adalah apa alat yang digunakan, kapan alat itu digunakan, ya, dan bagaimana cara menggunakannya. Itu yang harus diperhatikan dalam saluran atau channel atau media di dalam komunikasi. Yang berikutnya yang kelima adalah konteksnya atau kontennya. Ya, ini tugasnya juga yang berkaitan dengan komunikator tadi, gagasan tadi, ide tadi. Gagasan ide adalah gagasan yang paling utamanya atau pemikiran yang paling utama yang akan disampaikan atau didiskusikan dalam komunikasi. Namun konteks bisa terdiri dari satu atau dua konteks yang dimana konteks ini yang dapat menjabarkan dari gagasan utama tadi, dari ide utama tadi. Dan yang harus diperhatikan juga yang harus dihindari sebetulnya adalah atau mengurangi gangguan-gangguan karena gangguan ini termasuk dalam komponen komunikasi karena selalu saja ada gangguan atau masalah di dalam komunikasi ya. Yang pertama adalah gangguan fisik.
Nanti bahkan Bapak jelaskan apa itu gangguan fisik, kemudian gangguan psikis, dan gangguan semantik. Nah, di sini ada gambar bagaimana di sini eh, terlihat ya komunikasi antara komunikator ini source atau receiver, dan kemudian juga komunikan. Mengapa satu orang dikatakan source sumber dan penerima? Begitupun juga lawan bicaranya. Kalau kita melihat di sini ada message ya, ada pesan yang disampaikan, artinya laki-laki ini menjadi source, sumber, dan ini menjadi receiver. Kemudian pada saat adanya feedback, maka akan terjadi interface dan kemudian menyampaikan pesan atau feedback pesannya. Maka yang memberikan pesan itu atau perempuan ini sebagai source, sumber, dan laki-laki diposisikan sebagai receiver. Ya, konteks selalu dibicarakan di dalamnya, dan lingkungan di sini ada environment itu selalu juga mempengaruhi dalam bagaimana efektif dan efisien komunikasi. Istilah lainnya ini adalah ekologi. Ada environment yang positif, ada environment yang negatif. Environment positif itu adalah environment yang mendukung komunikasi itu ya. Misalkan ketika rapat, maka di tempat yang nyaman untuk rapat dengan cahaya yang pas, dengan tidak terlalu bising, tidak ada suara dari luar ataupun butuh private, itu yang environment yang positif. Yang kalau negatif adalah yang kebalikannya, yang mengganggu, yang dapat mengurangi keefektifan dan keefisienan ya, dan mengurangi optimalisasinya komunikasi tersebut. Misalkan dengan cahaya yang kurang pas, kemudian bising, kemudian ada bebauan yang tidak sedap, atau suasana yang tidak nyaman seperti panas atau berdebu dan lain sebagainya. Atau alat yang digunakan di environment yang disediakan itu juga tidak nyaman, kursi tidak nyaman, whiteboard yang kurang nyaman, itu juga akan mengganggu dan itu menjadi environment yang negatif. Begitu ya. Berikutnya adalah tentang prinsip dasar komunikasi. Bahwa tadi disampaikan di awal, komunikasi ini menjadi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, dan komunikasi ini artinya tidak mungkin dihindari. Entah itu komunikasi yang memang komunikasi di dalam organisasi formal. Organisasi formal, Bapak ingatkan lagi bahwa organisasi formal adalah organisasi yang sengaja dibentuk, dan organisasi informal. Di dalam organisasi informal itu ada juga komunikasi. Nah, komunikasi di dalam organisasi formal biasanya komunikasi yang memang sangat relevan dengan kegiatan bisnis. Contoh, saudara misalkan memimpin sebuah restoran, maka komunikasi formalnya adalah bagaimana mengurus restoran itu. Saudara sebagai general manager di sebuah restoran, maka Anda perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak, perlu komunikasi dengan berbagai pihak, dengan purchasing, dengan kitchen, dengan waiters, dengan accounting, dengan juga chef, dan juga dengan marketing, dengan finance. Anda berkomunikasi dengan mereka untuk melancarkan kegiatan bisnis restoran yang saudara geluti sebagai general business ya, ada ownernya begitu. Atau organisasi atau komunikasi informal ada, di mana komunikasi yang terjadi dalam hubungan informal juga. Hubungan informal itu seperti halnya misalkan obrolan antara security, supir, dan juga driver ya, security, driver, dan anak dapur atau kitchen ya, orang anak bawahannya chef. Itu mereka berkomunikasi informal, ngomongin soal gaji yang tidak naik, ngomongin fasilitas BPJS yang tidak dikelola dengan baik, ngomongin apalagi pajak, ngomongin struk gaji, ngomongin aturan pekerjaan, ngomongin seragam, ngomongin senang dengan atasan yang satu, tidak senang dengan atasan yang dua, kebijakan-kebijakan atasan di dalam bisnis, dalam organisasi bisnis. Itu komunikasi informal atau tidak formal ya. Nah, artinya komunikasi tidak mungkin dihindari, pasti ada komunikasi di dalam sebuah organisasi. Sebagian komunikasi adalah nonverbal, artinya komunikasi yang tidak disampaikan melalui kata-kata, karena kalau melalui kata-kata namanya verbal. Kemudian berisi penekanan, kemudian dapat juga menjadi pelengkap atau bisa menjadi bantahan,
atau juga menjadi keteraturan, pengulangan, dan juga menjadi pengganti pesan verbal. Dan bahkan komunikasi nonverbal ini lebih kuat dampaknya dibanding komunikasi verbal. Atau komunikasi nonverbal ini dilakukan oleh seorang komunikator atau seorang source, sumber gitu ya, untuk menekankan komunikasi verbalnya. Misalnya dengan apa ya, kalau saudara bertemu dengan orang di mana orang itu selalu menggerakkan tangannya pada saat berbicara, pada saat ngobrol gitu ya, itu adalah penekanan nonverbal yang dilakukan oleh dirinya untuk menekankan atau memperkuat pesan atau komunikasi verbalnya. Itu. Kemudian prinsip-prinsip yang ketiga adalah sebagai prinsip dasar komunikasi adalah konteksnya, ya, lingkungan yang mempengaruhi komunikasi. Kemudian yang keempat adalah arti pesan terdapat pada orang-orang, bukan dalam kata-kata. Maksudnya arti pesan terdapat pada orang-orang itu adalah bahwa makna di dalam komunikasi, apakah itu efektif, efisien, atau optimal, sebetulnya bukan dari perspektif kita sebagai komunikator atau kata-kata yang disampaikan, diungkapkan oleh komunikator, tetapi ada pada penilaian komunikan. Bagaimana komunikan, apakah bisa memahami, apakah bisa mengerti tentang isi pesan yang komunikator sampaikan. Ketika pada satu kondisi komunikan itu memahami, mengerti, memberikan feedback begitu ya, artinya kesannya positif gitu ya, artinya pesan itu berhasil disampaikan. Itu arti pesan terdapat pada orang-orang, maksudnya seperti itu ya, bukan dalam kata-kata. Prinsip dasar komunikasi berikutnya adalah bahwa komunikasi tidak dapat dirubah sebetulnya ya, karena apalagi dalam organisasi formal. Ketika saudara sebagai manajer menyampaikan suatu informasi terhadap bawahan di dalam briefing atau sebuah rapat, maka Anda di hari berikutnya kemudian menyadari bahwa komunikasi itu di dalam pembicaraan kemarin itu ada yang kurang tepat. Maka sebetulnya tidak bisa ditarik kembali ucapan itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan komunikasi tidak dapat diubah. Jadi memang harus perhatikan ketika kita akan berbicara apa isinya ya, bagaimana kita menyampaikannya, dan siapa yang mendengarkannya, apakah semuanya sudah benar disampaikan atau tidak, dengan cara yang baik atau tidak. Karena sebetulnya komunikasi tidak dapat diubah. Walaupun secara teknis sebetulnya bisa dengan kita meminta maaf, menyampaikan kemarin ada yang salah dalam penyampaian, maka kita rubah isinya, tetapi kesan yang dimiliki oleh komunikan tidak bisa dirubah. Bahwa kesalahan komunikasi atau kesalahan konten dalam pembicaraan itu tetap menjadi hal yang bisa diingat begitu ya oleh komunikan. Jadi tetap harus berhati-hati di dalam berkomunikasi. Terkadang kita memang perlu membuat skrip ya. Makanya seorang script writing itu dibayar mahal karena dia harus tanggung jawab dengan komunikasi yang akan disampaikan oleh komunikator. Itu pentingnya kita membuat skrip ya. Kemudian yang kedua adalah gangguan mempengaruhi komunikasi. Prinsipnya itu. Tidak ada gangguan yang bisa mengoptimalkan komunikasi. Gangguan selalu mengurangi, mempengaruhi komunikasi ya, pengaruhnya negatif. Nah, lalu setelah kita mengetahui bahwa gangguan ini mempengaruhi komunikasi, hal-hal yang perlu kita lakukan tentunya adalah mengurangi minimalnya atau lebih baiknya menghilangkan gangguan komunikasi tersebut sehingga zero mistake dan komunikasi itu menjadi lebih lancar, lebih efektif dan efisien. Komunikasi adalah sirkulir, serempak bukan linier. Artinya bahwa sirkulir itu berbarengan ya, bahwa di dalam komunikasi ada komunikator, komunikator menyampaikan di detik yang sama, komunikan juga mendengarkan pesan tersebut, mendengarkan pembicaraan tersebut, begitu ya. Pentingnya menciptakan dasar permufakatan untuk mencapai situasi yang positif, saling mendukung antara komunikator dengan komunikan, sehingga tidak ada reaksi emosional yang saling berlawanan. Apa yang disampaikan, disepakati, disetujui
Pun kalau ada yang tidak disetujui, maka dilakukannya feedback, ditanyakan, saling berdiskusi, kemudian mencapai kesepakatan. Ya, itu prinsip dasar komunikasi penting untuk menciptakan dasar pemufakatan. Dan memang kebiasaan atau karakteristik di Indonesia orang-orang itu selalu selalu mengiyakannya. Ada istilah ABS, asal Bapak senang. Sebetulnya itu hal yang tidak baik karena itu tidak pemufakatan. Pemufakatan itu adalah kondisi yang diterima oleh kedua belah pihak dan sama-sama menguntungkan. Tidak ada yang dirugikan ya. Artinya harus ada kesepakatan, kemudian memahami kesepakatan itu, menyadari, mengerti, dan menjalankannya dengan baik. Yang berikutnya adalah komunikasi memiliki efek. Ya, ada yang efek positif, ada yang efek negatif. Ketika kita menjadi seorang pembicara dalam sebuah seminar, kita memberikan motivasi, maka komunikasi kita akan memberikan efek positif. Tetapi ketika saudara menjadi seorang manajer, kemudian mengevaluasi bawahan di depan bawahan yang lain, itulah dengan cara yang kurang baik, cara yang tidak pas, maka komunikasi itu memiliki efek negatif. Memiliki efek negatif kepada orang yang Anda evaluasi tadi. Orang yang Anda evaluasi tadi merasa akan tidak dihargai, akan merasa dipermalukan oleh saudara di depan rekan-rekannya, dan itu yang tidak boleh dilakukan ya. Itu komunikasi yang memiliki efek yang negatif. Nah, itulah prinsip-prinsip dasar komunikasi. Jadi Bapak simpulkan bahwa komunikasi tidak mungkin dihindari, akan selalu ada dan selalu dibutuhkan kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Dan kemudian komunikasi sebagian besar itu adalah nonverbal, dan nonverbal ini menjadi hal yang wajar untuk menguatkan komunikasi verbal kita. Kemudian konteks lingkungan itu mempengaruhi komunikasi, ya, ekologi. Kemudian arti pesan itu ada pada audiens, bukan pada kita sebagai komunikator. Komunikasi tidak dapat dirubah atau tidak dapat ditarik pesannya sebetulnya. Kemudian gangguan akan mempengaruhi komunikasi. Komunikasi itu serentak, penting untuk pemufakatan, dan komunikasi memiliki efek. Berikutnya, untuk mencapai komunikasi yang efektif, efisien, pemufakatan itu terjadi, maka kita harus memperhatikan etika dalam komunikasi, ya. Pertimbangan kebenaran atau kesalahan tindakan komunikasi tertentu. Ini definisinya. Artinya bahwa kita di dalam komunikasi harus bisa mengukur apakah yang kita akan sampaikan ini benar atau tidak, atau salah. Kalau salah berarti tidak dikomunikasikan. Kalau benar, disampaikan. Caranya sudah tahu belum? Kalau Anda sudah tahu cara menyampaikannya, lakukan. Kalau Anda belum tahu cara menyampaikannya, Anda cari tahu dulu, baru mengkomunikasikannya. Berikutnya, nah untuk etika komunikasi ini, bahwa mempertimbangkan kebenaran atau kesalahan tindakan komunikasi tertentu, dan maka ini ya berkaitan dengan manfaat jangka panjang dari komunikasi itu. Ketika kita berkomunikasi dengan kebenaran, dengan cara yang baik, kita memenuhi etika komunikasi, maka kita akan mendapatkan manfaat jangka panjang dari komunikasi itu, ya, antara kita dengan pendengar atau kita dengan komunikan. Itu manfaat jangka panjang yang baik pula, yang positif pula, ya. Saudara sopan terhadap dosen, maka dosen akan baik juga memperlakukannya kepada saudara, gitu ya. Begitu ya. Kemudian Anda baik terhadap teman, maka teman juga akan memberikan feedback yang baik juga kepada saudara. Ya, jadi memang yang paling penting adalah apakah kita mengukur kebaikan seseorang atau lawan bicara kita. Tidak. Sebaiknya adalah kita cukup saja habiskan waktu untuk kita berkaca sendiri. Apakah kita sudah menjadi orang yang baik atau belum? Terutama dalam hal ini ketika berkomunikasi, apakah kita sudah memenuhi etika komunikasi sehingga kita tidak menyakiti orang lain? Karena ada istilah lidah itu lebih tajam daripada sebuah pedang, gitu ya. Luka pedang akan ada sembuhnya, tidak berbekas, bisa ada obatnya. Tapi luka hati,
jangka panjang. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian, minat terbaik pihak-pihak yang terlibat. Ya, di dalam komunikasi untuk mencapai optimal, kita perlu ya sebagai komunikator memperhatikan apa minat dari komunikan itu. Terutama misalkan Anda sebagai marketing, Anda menjadi sebagai marketing funding di sebuah perbankan. Ya, ketika akan Anda lakukan prospek terhadap calon konsumen Anda yang akan Anda tawarkan tentang tabungan simpanan berjangka atau tabungan terencana, begitu Anda perlu memperhatikan ya mitra Anda atau calon mitra Anda atau pihak yang akan Anda menjadikan lawan bicara, apa minatnya? Apakah minatnya sepak bola atau minatnya badminton olahraga atau minatnya lebih ke dunia entertain ya, nanti ngobrolin BTS, Blackpink dan lain sebagainya. Anda cari tahu minatnya dan Anda komunikasi dengan bisa prolog dengan keminatan yang tadi sehingga terjadinya komunikasi yang efektif dan optimal begitu ya. Kemudian memiliki informasi dan pemahaman yang diperlukan, yang cukup Anda terima, Anda kantongi, Anda simpan ya karena Anda membutuhkan informasi itu ya untuk mengoptimalkan komunikasi. Memiliki informasi dan pemahaman yang diperlukan oleh saudara untuk membuat pilihan yang diinformasikan, gitu ya. Dan yang keempat adalah informasi yang benar, yang sesuai fakta gitu ya dengan kenyataan, tidak opini gitu. Kalau opini Anda sampaikan bahwa sebetulnya pendapat yang sekarang ini beredar, nah itu Anda boleh menyampaikan hal itu karena Anda menyimpulkan opini yang ada. Tetapi kalau Anda tidak menyampaikan prolognya dengan itu, seolah-olah lawan bicara Anda meyakini tentang opini yang masih menjadi opini, yang masih menjadi isu. Sedangkan lawan bicara Anda menilai bahwa isu itu tidak sesuai dengan yang Anda pikirkan. Nah, itu yang akan menjadi tidak terjadinya pemufakatan. Akan terjadi reaksi emosional yang saling berlawanan antara saudara dengan komunikannya. Ya, artinya ketika kita berkomunikasi untuk memenuhi etika ini, kita harus tahu bahwa ada manfaat jangka panjang ketika Anda menyampaikan hal yang positif, maka Anda akan mendapatkan feedback yang positif, ya. Kemudian carilah minatnya apa dari pihak yang akan Anda menjadikan lawan bicara. Kemudian miliki informasi itu dan cari informasi yang memang fakta. Kalau memang masih isu, Anda sampaikan isu yang sekarang ini saat beredar adalah begitu, ya. Nah, itu adalah dasar-dasar atau konsep-konsep dasar di dalam komunikasi, basicnya ya. Berikutnya adalah kita bagaimana mengoptimalkan mengetahui tentang komunikasi verbal. Ini dia kelas yang ketiga atau materi yang ketiga di dalam pertemuan yang kedua adalah komunikasi verbal. Apa yang dimaksud dengan komunikasi verbal? Komunikasi verbal adalah salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan atau yang biasa digunakan dalam sebuah bisnis untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain, baik secara tertulis maupun juga secara lisan. Ya, di sini kita garis bawahi bahwa komunikasi verbal ini terdiri dari komunikasi yang written dan oral, ya. Dan komunikasi di dalam sebuah bisnis selalu melakukan ini. Apa saja yang tertulis, misalkan saudara membuat memo. Oke, ini garis komunikasinya vertikal. Saudara sebagai divisi accounting, ya, membuat memo kepada divisi purchasing bahwa nota pembelanjaan yang hari kemarin segera harus dikirim ke meja accounting sekarang juga atau di email. Yaitu memo yang diberikan tertulis. Dan yang tertulis ini ada yang tertulis manual, ada yang tertulis secara digital, ya. Yang paling penting sebetulnya dari komunikasi verbal ini bagaimana kecepatan atau tanggapan yang segera Anda lakukan sebagai komunikan. Karena di dalam komunikasi tertulis ini, kalau tidak segera ditanggapi atau dibalas, dibaca begitu, maka akan mengganggu komunikasi yang lainnya, akan mengganggu proses operasional bisnis, akan mengganggu divisi yang lain, gara-gara Anda tidak tanggap terhadap pesan yang sampai kepada Anda, baik itu memo secara
elektronik atau memo secara manual kertas datang ke meja saudara. Begitu ya. Itu perlu diperhatikan. Yang kedua adalah lisan. Kita harus menyadari, kita harus mengetahui bahwa komunikasi verbal adalah salah satunya adalah dengan lisan atau oral ya. Dan ini sering dilakukan. Etika komunikasi yang tadi harus kita perhatikan betul untuk persiapan yang ini. Untuk persiapan komunikasi yang lisan. Bahkan komunikasi lisan ini ya, walaupun sekarang dunianya digital, saling bertatap begitu, kalau kita saling melihat source ya komunikasinya, melihat sumber siapa yang menyampaikan, kita harus memperlihatkan penampilan yang baik juga, penampilan yang pas gitu ya. Sehingga Anda bisa dihargai oleh seseorang juga dari penampilannya. Walaupun don't judge book by the cover itu memang penting juga, memang betul juga. Tetapi untuk menghargai seseorang, bukan kita berpenampilan rapi untuk kesombongan. Bukan kita berpenampilan rapi untuk tujuan yang lain-lain, tetapi kita pure untuk menghargai lawan bicara kita, sehingga kita menggunakan etika yang baik, menggunakan pakaian yang baik ya, pakaian yang pas, yang sopan gitu ya. Oke, itu adalah komunikasi verbal definisinya ya, ada tertulis, written, dan ada lisan, oral. Bentuk komunikasi verbal ini memiliki struktur yang teratur. Ya, kalau kita di tertulis SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Begitupun yang lisan. Dan kalau di Indonesia ada prolognya selalu dalam menyampaikan ya, selalu dalam bicara. Ketika gagasannya akan menyampaikan adalah dikatakan kodenya adalah B, maka prolognya adalah A. Maka prolog isi pesannya dan closing penutup ya, pembukaan, isi pesan, dan penutup. B kodenya untuk isi pesan, penutupnya kodenya C, berarti kita akan melakukan A, B, C. Pembukaan atau prolog, pesan B-nya, C-nya adalah penutup ya. Kemudian terorganisasi ya, artinya termanage, terorganisasi ya dengan baik, sehingga tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis dapat tercapai dengan baik. Komunikasi verbal, kemudian berikutnya adalah entail the use of word in delivering intimate message. Tentu kita menggunakan kata-kata. Yang harus diperhatikan di sini, tolong saudara memahami bahwa dengan siapa saudara bicara. Ketika saudara bicara dengan orang awam, maka gunakanlah bahasa yang orang awam tahu. Jangan Anda sebagai nanti setelah menjadi lulus sarjana, Anda gunakan bahasa misalkan saya mah orangnya skeptis gitu ya, ngobrol dengan tukang warung atau tukang sayur ngomong skeptis, mereka nggak tahu itu makhluk apa skeptis itu ya. Kalau saudara ngomongnya dengan sesama pelajar atau dengan pengajar, dosen, atau supervisor, atau ya di organisasi yang memang dia punya jabatan skeptis, umumnya mereka tahu bahwa skeptis itu adalah emosi kita ya sebagai manusia untuk tidak percaya 100% dengan apa yang terjadi, dia dengan apa yang disampaikan, emosinya itu ya, tidak percaya. Jadi kita harus mencari kebenaran lebih jauh, kebenaran lebih lanjut. Anda mengkonfirmasi dari informasi yang ada. The two major form of verbal communication include written and oral communication. Written communication include traditional pen, ya, kita menulis dengan biasa, and paper letter and document, types electronic document, email, text chat, ya, melalui sosial media, social message service, walaupun sekarang masih digunakan untuk beberapa komunikasi dari institusi atau organisasi ke konsumen ya. Tapi kalau kita sebagai komunikasi person to person, nggak lagi pakai SMS ya. Social media service-nya udah diganti dengan text chat dengan sosial media. And anything else convey through written symbol ya, Anda gunakan simbol juga such as language. This type of communication is indispensable for formal business communication and issuing legal instruction. Jadi tipe komunikasi itu ada yang formal business communication dan issuing. Issuing legal instruction itu berkaitan dengan yang tadi ya, komunikasi yang informal.
obrolan antara karyawan membicarakan tentang aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi. Communication form that predominantly use written communication include handbooks, brosur, ini brosur juga masih digunakan, kontrak, kontrak biasanya Anda gunakan untuk kesepakatan Anda bekerja. Anda bekerja, Anda dikasihkan kontrak. Atau Anda sebagai sekretaris dalam sebuah bisnis, sekretaris dalam sebuah organisasi, Anda akan menyampaikan kerjasama, lalu proposal, ketemuan, presentation, deal, dan Anda akan membuat kontrak atau Memorandum of Understanding, MOU. Isi dalam kontrak biasanya terdiri dari beberapa pasal. Pihak satu memperkenalkan siapa, pihak dua memperkenalkan siapa. Kami kedua belah pihak menyepakati pasal pertama, misalkan begitu ya. Pasal pertama berkaitan dengan proyek bisnis, berkaitan dengan A, B, C, D, E. Kewajiban pihak pertama apa? Hak pihak pertama apa? Kewajiban pihak kedua apa? Hak pihak kedua apa? Ya. Dan begitu seterusnya. Di akhir nanti apabila terjadi ketidakmufakatan maka akan diselesaikan apakah secara baik-baik kekeluargaan atau melalui meja hijau gitu ya, sidang. Tergantung kesepakatan. Memo selain itu. Kemudian press release. Anda sebagai owner, Anda sebagai CEO, Anda sebagai general manager, Anda memang mempersiapkan mental diri untuk agak banyak melakukan press release yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan Anda. Gaji naik, gaji turun, gaji ditahan, libur diganti, work from home, dan lain sebagainya. Press release itu ya. Formal business proposal, ini berkaitan ketika kita akan membuat business presentation, maka alatnya yang pertama adalah formal business proposal. Ya, sama ada elektronik, ada tradisional pen. Kemudian atau yang bisa ada elektronik bukan tradisional, maksudnya artinya adalah print out dari papernya tersebut gitu ya, and the like, dan sejenisnya. The effectiveness of written communication, Bapak ulangi, effectiveness of written communication depend on writing style, grammar, vocabulary, and clarity. Ini tolong diperhatikan betul ya. Bagaimana gaya menulis kita, grammar, vocabulary, dan clear ya, bahwa tidak apa yang kita tulis itu tidak membuat dua kesan yang artinya ini menjadi dua arti nanti ya yang akan didapatkan oleh komunikan. Artinya tidak clear ya, clarity Anda harus perhatikan. Kemudian verbal communication, ini pengulangan saja ya. Nah, contoh komunikasi verbal adalah ini. Bagaimana saudara menulis, ya ini komunikasi verbal dalam bisnis Anda lakukan. Menulis proposal, menulis memo, menulis laporan, menulis kerangka kerja, menulis annual report di akhir tahun. Itu adalah menulis. Membaca, ini juga Anda harus lakukan. Membaca hal yang sama. Electronic memo, proposal, dan lain sebagainya yang Bapak sebutkan. Berbicara, ini ketika Anda saudara tergantung tugasnya. Anda menjadi marketing tentu akan banyak bicara seperti ini. Tapi kalau Anda di bagian back office, ya orang administration, ya Anda akan lebih banyak menulis, membaca. Marketing banyaknya bicara dan mendengarkan. Orang operasional ke sini, orang finance ke sini, orang HR itu ada di antara keduanya, tapi orang marketing lebih banyaknya di bicara dan mendengarkan. Anda dengarkan apa keluhan, apa permintaan, apa needs dari konsumen dan Anda bicarakan kepada organisasi. Kalau Anda temukan jawaban dari organisasi itu, Anda sampaikan lagi kepada konsumen. Ya, konsumen memberikan feedback lagi, Anda dengarkan lagi. Begitupun seterusnya. Terus komunikasi lisan ini ya relatif lebih mudah dilakukan ya dibanding yang written karena kita bisa langsung menyampaikan. Dan untuk pesan yang urgent dan genting, Anda tolong sampaikan dengan lisan. Jangan Anda sampaikan dengan tulisan. Contoh tetangga Anda kebakaran. Anda akan sampaikan ke tetangga yang lain dengan chat itu di grup kebakaran, tanda seru 3 kali kan tidak ya. Anda sampaikan dengan lisan sambil teriak saja kebakaran, kebakaran. Atau Anda sebagai general marketing, Anda menyampaikan kebijakan yang
harus segera juga diselesaikan, misalkan adalah tentang eh, berkaitan dengan bahwa pandemi ini belum selesai, kembali meningkat. Anda genting perlu menyampaikan besok harus WFH lagi. Anda tunda dulu written-nya, komunikasi dalam untuk menulisnya, Anda sampaikan dulu. Briefing mendadak, sore hari ini setelah bekerja, kumpul semua di ruang rapat, bahasa bahwa besok akan dimulai WFH dengan jadwal yang akan dibagikan di komunikasi berikutnya melalui email. Misalkan Anda sampaikan begitu ya. Sehingga uh, kegentingan dari kondisi itu memang diterima oleh komunikan dan komunikan bisa melakukan tindakan berikutnya yang sesuai dengan arahan saudara. Lalu praktis juga, efisien, biayanya rendah. Efisien selalu berkaitan dengan biaya ya, rendah ya. Anda tidak perlu membayar karena biaya ini ada biaya waktu. Biaya waktu dan yang digunakan untuk komunikasi lisan yang lebih cepat dibanding dengan yang written. Biaya. Kemudian biaya waktu, biaya tenaga. Tenaga, Anda gunakan tangan untuk menulis atau Anda gunakan tangan untuk mengetik dibanding dengan bicara. Anda cuma menggerakkan otak dan mulut Anda. Tangan gunakan sebagai non verbal untuk menggunakan pesan verbal Anda. Ya, efisien. Cepat dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis. Makanya efisien kembali tadi ya. Dan akhirnya bisa efektif, akhirnya bisa optimal. Jadi pesan yang genting Anda sampaikan komunikasi lisan. Pak, lalu bagaimana yang cocok untuk komunikasi written? Komunikasi tertulis written bentuknya itu cocok untuk yang detail-detail. Anda menyampaikan laporan keuangan, arus kas, neraca. Anda tidak mungkin ngomongin neraca, laporan laba rugi, arus kas dan lain sebagainya di komunikasi lisan. Jadi Pak, untuk aset pada hari ini adalah 14 triliun 345 juta 765.431 rupiah. Aset tetap. Aset tidak tetapnya sekian. Kemudian liabilities kita sekian. Atau tidak akan difahami, tidak akan diingat. Anda sudah menjadi komunikator yang salah. Ya, kalau mau menyampaikan yang detail, yang panjang, kemudian yang perlu perhatian lebih lanjut dari seorang komunikator, itu perlu ada gambar yang disampaikan. Anda baru sampaikan dengan komunikasi bentuknya tertulis atau written. Berikutnya komunikasi tertulis. Nah ini ya, pesan yang sangat penting dan kompleks, tuh kompleks ya, sangat penting juga bisa. Kebijakan, misalkan kita merubah kebijakan gaji, seragam, hari libur, hari kerja, hari cuti dan lain sebagainya. Lebih tepat disampaikan secara tertulis, surat dengan cara surat menyurat bisnis, elektronik memo atau memo dan juga laporan. Kemudian mendengarkan. Langkah-langkah mendengarkan yang baik adalah seseorang harus memusatkan perhatian atau konsentrasi pada pembicara yang sedang berlangsung. Ya, jangan Anda terganggu dengan ekologi atau environment yang negatif. Menafsirkan dan menilai informasi, ya pengkodean dari sisi seorang informan, komunikan maksudnya. Seseorang harus dapat memutuskan mana informasi yang penting dan mana informasi yang tidak penting, sehingga Anda bisa memberikan feedback yang penting dan relevan saja. Itu mendengarkan. Kemudian terakhir adalah membaca. Langkah-langkah membaca yang efektif adalah memusatkan perhatian pada bahan yang sedang dibaca. Ya, artinya kita berkonsentrasi dengan apa yang kita baca atau yang tertulis oleh seorang komunikator. Surat, elektronik memo, proposal, kontrak dan lain sebagainya, kita harus fokus pada tulisan itu. Mencari ide pokok, cari main idenya. Dan ini penting juga seorang komunikator bahwa ketika akan gunakan written communication, Anda perlu membentuk tulisan Anda dengan baik sehingga seorang komunikator itu tahu mana main idenya, mana supporting idenya. Nah, main idenya itu Anda bisa gunakan misalkan dengan cara bold, italic, dan kemudian tanda miring ya. Anda agak ke kiri kan. Lalu supporting idenya Anda gunakan paragraf ya. Fontnya lebih kecil, kemudian ukuran fontnya lebih kecil, tidak perlu di italic, di bold, dan di underline. Anda tulis biasa saja dan agak menjorok menjadi sebuah paragraf. Itu supporting idea. Sehingga membuat pembaca ini, komunikan ini menjadi lebih
efektif. Main ide seperti idenya tahu. Baik saudara, demikianlah materi pada pertemuan yang kedua ini. Mohon maaf Bapak sampaikan secara singkat, namun mudah-mudahan dengan singkatnya materi ini bisa diterima dengan baik, dipahami betul. Untuk pertemuan kedua ini tidak ada kuis, nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan ketiga. Terima kasih, semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Salam untuk keluarga di rumah dan orang-orang tercinta. Ditutup dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.